Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Anjani Kusuma dari Prodi Manajemen. Ingin mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Leverage, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan dengan Manajemen Laba sebagai Variabel Moderasi, studi kasus pada perusahaan manufaktur subsektor Food and Beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2014 sampai 2019. Yang pertama, di sini ada pendahuluan. Riset di era globalisasi ini, perekonomian di Indonesia berkembang pesat dari masa ke masa. Pertumbuhan ekonomi ini telah meningkatkan harapan akan kesejahteraan umum yang lebih baik. Orang-orang sekarang memiliki keinginan untuk menaruh uang mereka di dalam saham, deposito, atau bentuk investasi lainnya. Berinvestasi adalah menempatkan berbagai dana untuk mengantisipasi keuntungan di masa depan. Salah satu fenomena yang saya ambil adalah fenomena manajemen laba pada perusahaan PT Kimia Farma pada 31 Desember 2001. Manajemen Kimia Farma meraih laba bersih sebesar 132 miliar. Laporan tersebut dibacakan oleh Hans Tunakota dan Mustafa, Kementerian BUMN dan Bapepam Perang. Bukannya percaya bahwa keuntungan bersih, perang tinggi, dan unsur teknis, Badan Pengawas Pasar Modal memeriksa hasil pemeriksaan pengurus lama direksi pada PT Kimia Farma. Seorang auditor harusnya bertanggung jawab karena auditor ini menasihati Kimia Farma untuk tahun fiskal 31 Desember 2001 dan 30 Juni 2002. Kantor Menteri BUMN, Kantor Akuntan mengurus hasil hukum laporan keuangan Kimia Farma pajak 2001. Kesalahan pencatatan laporan keuangan Kimia Farma ini Badan Dasar Modal Bapepam menilai kesalahan pencatatan dalam laporan keuangan PT Kimia Farma bisa menjadi kejahatan pasar modal. Kesalahan pencatatan data terkait dengan latar belakang keuangan, manipulasi manajemen dalam mengelola laporan keuangan tidak dapat dibantu oleh seorang akuntan. Yang dimaksud dengan pernyataan laporan keuangan adalah Kimia Farma pendapat auditor yang mengaudit laporan keuangan periode ini tidak dapat diverifikasi. Selanjutnya di sini ada paradigma penelitian, yaitu leverage X1 terhadap nilai perusahaan dengan dimoderasi manajemen laba. Lalu ada profitabilitas X2 terhadap nilai perusahaan dengan dimoderasi oleh manajemen laba. Dan yang terakhir, ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan manajemen laba sebagai variabel pemoderasinya. Lalu di sini ada hipotesis. H1, leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. H2, profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. H3, ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dan yang terakhir, H4, nilai perusahaan tidak dipengaruhi oleh tindakan manajemen laba yang dilakukan pihak manajemen perusahaan. Selanjutnya di sini ada metode penelitian yang saya ambil. Yang pertama ada sampel. Teknik purpose sampling dengan pertimbangan 5 kriteria penentuan sampel. Lalu maka jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 13 perusahaan. Lalu populasi, perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode survei dari 2014 hingga 2019. Lalu ada sumber data, yang saya ambil itu yaitu sumber data sekunder. Lalu teknik pengumpulan data, di sini saya mengambil 3. Yang pertama, studi dokumentasi, studi kepustakaan, dan riset internet. Lalu yang terakhir, teknik statistik. Di sini yang pertama ada uji asumsi klasik, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan yang terakhir uji heterokodastisitas. Lalu di sini ada yang terakhir ada kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh dari pengaruh leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan terhadap nilai perusahaan dengan manajemen laba sebagai variabel moderasi pada perusahaan manufaktur subsektor food and beverage pada periode 2014 hingga 2019. Yang pertama, leverage berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti semakin baik leverage, maka nilai perusahaan akan semakin meningkat. Yang kedua, profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti semakin tinggi nilai profitabilitas, maka nilai perusahaan akan semakin meningkat. Yang ketiga, ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti semakin besar ukuran perusahaan, maka nilai perusahaan akan semakin meningkat. Yang terakhir, manajemen laba sebagai variabel moderasi dapat mempengaruhi hubungan antara leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaan, dan nilai perusahaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa nilai perusahaan dipengaruhi oleh tindakan manajemen laba yang dilakukan pihak manajemen perusahaan. Adapun implikasi manajerial pada penelitian ini,
Bagi pihak perusahaan, yaitu perusahaan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk meningkatkan leverage, profitabilitas, dan ukuran perusahaannya, sehingga dalam jangka panjang perusahaan dapat menikmati kinerja pasar yang baik, yang artinya akan dinikmati oleh masyarakat secara umum. Lalu yang terakhir ada saran. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai saran. Yang pertama, data yang digunakan berupa data laporan tahunan ini perusahaan sehingga tidak semua item di dalam daftar pengungkapan sosial diungkapkan secara jelas, bagaimana di dalam laporan keberlanjutan. Yang kedua, untuk mempermudah dalam mengatur faktor yang mampu mempengaruhi nilai perusahaan, disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk menambahkan variabel pengamatan. Penelitian ini selanjutnya perlu mempertimbangkan untuk menambah sampel lain pada perusahaan manufaktur subsektor food and beverage seperti perusahaan perbankan, perusahaan properti, dan perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.